Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita, kembali lagi bersama kami SPP, Sobat Pelajar Podcast. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh tamu kita, yakni rekan Zainal Farouk atau yang biasa kita sapa Alum, dan saya sebagai host Ilham Mauladana. Di sini kita akan membahas tentang biografi Syekhona Khalil dalam perkembangan agama Islam di Jawa Timur. Mungkin sebelum kita memulai, patut kiranya kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita tanya kabar dulu. Bagaimana kabar rekan Alum? Alhamdulillah baik. Apa alasan rekan ini memilih biografi Syekhona Khalil dalam materi kali ini? Alasannya yaitu untuk mengenalkan siapa itu Syekhona Khalil, dan beliau itu sebagai tokoh di NU, untuk mengenalkanlah kepada anak-anak organisasi NU itu perjuangan beliau, kisah inspiratif dan kisah tauladannya untuk perkembangan agama Islam di Jawa Timur. Cukup menarik pembahasan pada kali ini. Berbicara tentang sejarah, bagaimana sejarah Syekhona Khalil menuntut ilmu? Sejak beliau kecil itu sudah diberikan pelajaran agama oleh ayahnya, yaitu Kiai Abdul Latif. Semasa beliau kecil, beliau sudah hafal 1000 bait Nadoman Alfiyah Ibnu Malik. Beliau memperluas ilmunya di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pondok itu awalnya hanyalah surau kecil tempat santri-santrinya mengaji. Dari tersebut, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan. Beliau tidak hanya belajar di satu pondok saja, bahkan berpindah-pindah pondok. Beliau banyak pindah belajar seperti ke Kebon Candi dan Kiai Nur Hasan Sidogiri. Beliau juga mondok atau belajar ke Mekah. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana sejarah Syekhona Khalil ini pernah menempuh suatu pembelajaran. Iya. Yakni yang pertama tadi yang disebutkan bahwasanya Syekhona Khalil juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Langitan. Ya. Itu begitu. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Rembang di Jawa Tengah. Mungkin begitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni bagaimana kisah teladan beliau, artinya kehidupan beliau yang bisa kita teladani atau kita bisa amalkan sebagai pemuda berorganisasi, yakni kita sebagai organisasi tentunya. Kisah teladannya salah satunya yaitu membaca Yasin berkali-kali. Selama beliau mondok di Kebon Candi, beliau juga belajar kepada Kiai Haji Nur Hasan. Jaraknya dari Kebon Candi ke Kiai Haji Nur Hasan itu sekitaran 7 kilo. Beliau menginap di Pondok Pesantren Kebon Candi tersebut. Jadi setiap hari beliau itu berjalan dari Kebon Candi ke Kiai Nur Hasan. Jaraknya itu sekitaran 7 kilo. Aktivitas setiap hari itu beliau lakukan sambil membaca Yasin berkali-kali. Dari kisah tersebut bisa kita menjadikan amaliyah. Kita bisa mencontohkan atau menerapkannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa setiap harinya itu bisa membaca Yasin berkali-kali untuk meniru atau salah satu sifat tauladan beliau. Mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita. Ada lagi satu kisahnya, yaitu hati-hati ada macan. Nah,
dalam satu kisah tersebut, pada bulan Syawal, Sayyidina Khalil itu memanggil santri-santrinya untuk berkumpul dan mengatakan kepada santri-santrinya bahwa akan ada macan masuk ke dalam pondok. Nah, santri-santrinya pun berjaga-jaga di sekitaran pondok tersebut. Santri-santrinya pun berjaga sampai beberapa hari. Pada suatu hari, ada salah satu pemuda masuk ke dalam pondok, lalu beliau mengucapkan salam kepada Sayyidina Khalil, Assalamualaikum. Lalu Sayyidina Khalil itu memanggil santri-santrinya, ada macan, seperti itu. Nah, dari panggilan tersebut, maka santri-santrinya itu berkumpul lalu mengusir orang pemuda tersebut. Dari pemuda tersebut itu yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Sampai tengah malam itu Kiai Haji Wahab Hasbuah belum bisa masuk ke dalam area pondok pesantren Sayyidina Khalil. Menjelang sepertiga malam itu beliau masuk lalu mengumpat gitu di bawah kolong musolahnya gitu. Akhirnya pada keesokan harinya beliau nekat masuk ke area kompleks pondok tersebut. Nah, meskipun beliau masih mendapatkan perilaku seperti sebelumnya. Dari kisah tersebut, beliau dari ketekunannya atau keteguhannya, beliau sampai di NU itu dijuluki macannya Nahdlatul Ulama, dari saking buasnya membela untuk Indonesia merdeka gitu. Sedikit pertanyaan dari saya. Berarti sebutan ada macan tadi itu adalah sebuah julukan untuk Syekh itu menjuluki siapa tadi? Kiai Haji Abdul Wahab. Benar. Menjuluki Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai macan Nahdlatul Ulama. Karena beliau itu gimana ya? Kayak buas gitu. Sebagai tameng lah. Ya. Contohnya itu kalau disamakan pada zaman Rasulullah itu seperti Umar bin Khattab. Mungkin kalau dari tadi kita membahas tauladan yang bisa kita tauladani, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa sih peran Syekhona Khalil itu dalam perkembangan agama Islam di Jawa Timur? Sebenarnya itu banyak ya. Dalam bidang agama salah satunya. Dalam bidang agama itu pondok pesantren Syekhona Khalil itu menjadi acuan pesantren-pesantren di Indonesia. Pesantren Syekhona Khalil itu menjadi atau pondok pesantren itu intisab atau ikrar kepada pondok pesantren Syekhona Khalil. Sebagian besar itu tunduk kepada pondok pesantren Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu menjadi rujukan ulama-ulama di Indonesia, atau sebagian ulama-ulama itu berguru kepada beliau, atau gimana kalau ada apa itu seperti permasalahan atau apapun itu minta saran ke beliau gitu, gimana ini cara menyelesaikannya gitu. Dalam bidang agama itu beliau menyebarkan bukan agama Islam sih, kan Islam memang sudah tersebar, tapi atau menyebarkan ilmu-ilmunya ke pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara ini. Artinya Syekhona Khalil itu adalah menjadi sebuah motivator bagi para ulama di kalangan Jawa Timur. Sebenarnya bukan hanya Jawa Timur sih, se-Nusantara gitu. Oh, berarti tidak hanya mencakup daerah Jawa Timur, tentunya meluas gitu. Tidak, ya karena emang beliau tidak hanya di Jawa Timur saja, contohnya itu di mana itu ya, Sambas kayaknya kalau nggak salah itu ya di Sambas itu. Dan selanjutnya itu dalam dunia pesantren ya, kan tadi itu Syekhona Khalilnya ya.
Dalam dunia pesantren itu sebagian besar pondok pesantren itu intisab atau ikrar pada pondok pesantren Syekhona Khalil. Nah, begitu. Dan dalam kehidupan bernegara beliau juga punya peran. Beliau banyak melahirkan pejuang-pejuang, contohnya ya, seperti pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan seperti macamnya Nahdlatul Ulama tadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Dan di Sumeneb juga ada, salah satunya yaitu Kiai Haji Abi Suja lah. Kiai Haji Abi Suja itu salah satu santri Syekhona Khalil, pembawa NU pertama ke Sumeneb. Nah, itu beliau juga, Syekhona Khalil itu ikut berperang dalam barisan Hizbullah Sabilillah dan bersama santri-santrinya itu. Juga Kiai Haji Abi Suja itu satu pasukan dengan beliau. Berarti tidak dipungkiri lagi bahwasanya pondok pesantren Syekhona Khalil ini adalah penumbuhan benih-benih para pejuang tokoh NU. Begitu. Iya. Contohnya itu lagi seperti Soekarno. Itu termasuk santrinya juga. Dalam beberapa artikel atau apa ya yang saya baca, saya lupa, bahwa Soekarno itu juga pernah sowan kepada beliau gitu. Sebenarnya di Indonesia itu banyak banget sih kalau santrinya Syekhona Khalil. Yang terakhir itu ada kiprahnya beliau, kiprahnya beliau dalam pembangunan Nahdlatul Ulama. Kan Nahdlatul Ulama itu lahir tahun 1926. Sedangkan beliau itu wafat 1925. Kadang orang itu bertanya gini, lah kok bisa termasuk salah satu pendiri, sedangkan beliau itu wafat 1925 gitu. Nah, kisahnya itu gini. Pada saat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah itu pergi atau sowan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau kan ingin mendirikan perkumpulan atau jamiah gitu, yang kita kenal sekarang ini Nahdlatul Ulama. Itu sebenarnya tidak langsung ACC ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melainkan beliau itu masih berpikir, lalu istikharah, dan juga ada support system dari Syekhona Khalil. Contohnya, beliau menyuruh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin untuk mengantarkan tasbih, mengantarkan sholawat atau bacaan gitu, mengantarkan tongkat lagi dari Bangkalan menuju ke mana itu tempat atau beliau, saya lupa. Kayaknya itu mana ya? Tambak Beras kayaknya itu. Daerah mana itu Tambak Beras? Tambak Beras. Oh iya, kayaknya itu Jombang. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin itu disuruh Syekhona Khalil untuk mengantarkan sholawat itu dan tongkat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Bangkalan ke Jombang. Dari tersebut beliau menjadi atau disebut salah satu pembangun atau pendiri Nahdlatul Ulama, meskipun beliau itu wafat sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri. Dari kisah tersebut, menurut saya itu Syekhona Khalil itu sangat cocok untuk gelar terbarunya, yaitu sebagai pahlawan di Indonesia ini. Saya sangat setuju sekali, karena pada tahun 2023 itu
pas saya tugas akhir dulu itu saya belum mencantumkan beliau sebagai pahlawan nasional, karena dari data yang saya cari itu belum ada, beliau belum dicantumkan, masih proses untuk menjadi pahlawan di Indonesia ini. Ada juga ya, tadi lupa ya, beliau itu sebenarnya sosok guru kita yang sangat kita harus banyak belajar dari kisah beliau. Beliau itu orang-orang yang sangat pintar. Beliau juga memiliki ilmu laduni, hafal seni Al-Quran 7 rupa yang disebut dengan qiraah sab'ah, seni dalam membaca Al-Quran. Wah, terima kasih rekan Alung. Mungkin pembahasan pada podcast kali ini sungguh sangat menarik, karena di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Syekhona Khalil itu berjuang melawan penjajah, kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai panutan dari pondok pesantren yang ada di wilayah Nusantara. Kemudian bisa saya sedikit simpulkan apa yang telah disampaikan oleh rekan Alung. Yang pertama adalah bagaimana Syekhona Khalil itu menempuh pendidikan di pondok pesantren yang ada di Langitan, kemudian ada di Tuban, di Rembang, dan kemudian daerah lain. Kemudian juga bagaimana Syekhona Khalil itu menjadi sosok yang mandiri tentunya, kemudian sosok yang juga sebagai penghafal Al-Quran, kemudian sosok beliau sebagai seorang pahlawan yang dimana beliau juga berjuang melawan penjajah dan menjadi bagian dari pendiri Nahdlatul Ulama. Mungkin suntaian kata yang ingin disampaikan oleh rekan Alung kepada rekan dan rekanita, apa mungkin kata-kata untuk rekan dan rekanita? Untuk kata-kata yang bukan kata-kata tapi motivasi ya, dikit-dikit. Kita itu sebagai anak muda jangan mager-mager ya untuk menuntut ilmu gitu. Kita itu harus ikut berorganisasi itu sebagai pelajaran untuk memperluas wawasan kita, memperbanyak ilmu. Ilmu itu sangat berguna untuk masa tua gitu. Akhiran dari saya, salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih atas pemaparannya dari rekan Alung. Mungkin atas pemaparan yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya dari saya sebagai host pada podcast kali ini, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam tutur kata, saya banyak mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.